Hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya untuk pertemuan keempat ya tentang konsep peluang atau probability concept ya. Nah, di slide yang pertama itu ada istilahnya ruang contoh dan kejadian ya. Kemarin kita sudah belajar ya ruang contoh atau ruang sampel ya. Ruang contoh adalah suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dari suatu percobaan ya. Artinya bahwa ketika kita melakukan suatu percobaan, hasil yang mungkin kita peroleh itulah yang merupakan ruang contoh. Nah, notasi atau simbol dari ruang contoh itu disimbolkan dengan huruf S ya, yang ditulis dalam bentuk himpunan ya. S sama dengan kurung kurawal E1, E2 dan seterusnya sampai E ke N. N itu banyaknya hasil. Nah, N itu bisa terhingga, artinya bisa dihitung, atau sampai tak terhingga ya, yang kita sendiri tidak tahu. Contoh ya, contoh untuk kejadian ya. Jadi ada percobaan melempar sebuah dadu. Kalian tahu kan dadu itu dia mempunyai ada 6 angka ya. Nah, berarti ketika kita melakukan percobaan melempar sebuah dadu, kemungkinan hasil yang muncul yaitu bisa angka 1 yang muncul, angka 2 yang muncul, dan seterusnya sampai angka ke-6 yang muncul. Maka di situ ditulis ruang contohnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, contoh yang berikut melempar mata uang ya, uang koin ya. Ketika kalian lempar satu kali ya, maka kemungkinan hasil yang muncul yaitu bisa muka yang muncul atau belakang yang muncul ya. Jadi M untuk muka dan B untuk belakang. Maka itu semua dicatat ya, dicatat, dimasukkan sebagai ruang contoh. S sama dengan M dan B. Lalu misalkan jenis kelamin bayi ya, ketika bayi akan lahir ya, maka ruang contohnya hanya ada kemungkinan 2 saja, yaitu laki-laki atau wanita, laki-laki atau perempuan ya, hanya 2 itu saja, maka itu disebut dengan ruang contoh. Kita lanjut dengan ruang kejadian. Nah, bedakan ya antara ruang contoh dan ruang kejadian. Ruang kejadian adalah anak gugus dari ruang contoh yang memiliki karakteristik tertentu. Garis bawahi kata karakteristik tertentu ya. Artinya apa? Bahwa ini masih merupakan bagian dari ruang contoh. Kalau tadi ruang contoh kita tuliskan semua kemungkinan hasil yang mungkin, maka ruang kejadian ini adalah bagian dari ruang contoh tetapi dengan karakteristik tertentu. Nah, ruang kejadian ini ya biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Kalau di ruang contoh S ya, itu adalah notasi umum ya, S itu yang menunjukkan arti kata semesta, sedangkan ruang kejadian itu dinotasikan dengan huruf bisa pakai A, B dan seterusnya kecuali S ya, A, B sampai Z boleh ya. Contoh ya. Di sini lihat, perhatikan sisi muka yang muncul dari pelemparan 2 buah mata uang ya. Sisi muka yang muncul dari pelemparan 2 buah mata uang. Itu perhatikan di sini sudah ada karakteristiknya, yaitu sisi muka yang muncul ya dari pelemparan 2 buah mata uang. Nah, kalau misalkan kita lempar 2 mata uang ya, ada 2 buah mata uang, berarti kemungkinan yang muncul itu ada 4 ya. Yang pertama bisa muka dengan muka, muka dengan belakang, belakang dengan muka, dan belakang dengan belakang ya. Itu ruang contoh. Tapi kalau untuk ruang kejadian, karena di sini yang diminta sisi muka yang muncul, maka yang kita tuliskan yaitu hanya ruang contoh yang mempunyai karakteristik tersebut ya. Berarti di sini bisa pakai simbol A, karena ruang muka tadi kan kemungkinan ada 4 ya. Kalau ruang contoh muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang-belakang untuk ruang contoh. Tetapi karena di sini yang diminta sisi muka, maka belakang-belakang tadi itu tidak
kita masukkan di ruang kejadian ini, karena yang diminta hanya sisi muka yang muncul. Maka yang menjadi ruang kejadiannya muka-muka, muka belakang, dan belakang muka ya. Ini ada muka, ada muka, ada muka. Contoh yang kedua, munculnya sisi ganjil pada dadu pertama dari pelemparan 2 buah dadu ya. Munculnya sisi ganjil pada dadu pertama dari pelemparan 2 buah dadu ya. Kalian bayangkan ada 2 buah dadu kita lempar ya. Nah, berarti yang diminta di sini sisi ganjil pada dadu yang pertama, artinya bahwa dadu yang kedua itu boleh angka genap ya, ganjil genap boleh. Tetapi yang menjadi patokan di sini hanya sisi ganjil pada dadu pertama ya. Jadi kalau misalkan kita buang 2 buah dadu, kan kemungkinannya adalah muncul ruang contohnya itu kan 11, 12 ya, 13, 14, 15, 16. Lalu ada lagi 21, artinya dadu pertama angka 2, dadu kedua bisa angka 1, dadu pertama angka kedua, dadu kedua bisa angka 2 ya, dan seterusnya sampai nanti dadu yang pertama bisa muncul angka 6, dadu yang kedua juga bisa muncul angka 6. Berarti kan ada banyak ruang contohnya, ada 36 ya. Maka di sini yang diminta karena sisi ganjil, maka kita hanya menuliskan yang untuk dadu pertama itu angka ganjil ya. Berarti angka ganjilnya apa? 1, 3, dan 5 ya, karena dadu kan sampai 6 ya. Berarti untuk 2, 4, dan 6 itu tidak masuk untuk dadu yang pertama. Tetapi dadu yang kedua boleh angka ganjil dan genap. Makanya di sini dibuat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 sampai dengan 5, 6 ya. Karena ketika mau angka 6, 1 tidak bisa lagi karena 6 itu angka genap ya. Demikian ya, saya beri contoh untuk mendefinisikan ruang contoh dan ruang kejadian ya. Untuk lebih jelasnya, misalkan kita buat percobaan pelemparan 2 buah koin ya. Jadi Anda bayangkan 2 buah koin dilempar ya, ada muka belakang untuk koin pertama, untuk koin kedua juga ada muka dan belakang. Jadi kalau misalkan 2 buah koin tersebut dilempar secara bersamaan, maka kemungkinan ruang contohnya itu muka-muka ya. Koin pertama muka muncul, koin kedua juga bisa muka muncul ya. Koin pertama muka muncul, koin kedua belakang yang muncul, atau koin pertama belakang yang muncul, koin kedua muka yang muncul, atau koin pertama dan kedua belakang. Itu ruang contohnya. Semua kemungkinannya ini kita catat dalam ruang contoh. Nah, untuk ruang kejadian ada karakteristik tertentu. Jadi misalkan yang ingin diteliti itu sisi muka yang muncul ya. Berarti kita definisikan dari ruang contoh ini yang ada mukanya itu yang mana ya, MM ya, MB dan BM. Sedangkan belakang-belakang tidak dipakai karena yang diminta yaitu sisi muka. Lalu yang berikut sisi belakang yang muncul ya. Karena sisi belakang yang muncul, maka kemungkinan yaitu muka dan muka tidak dipakai. Jadi muka belakang, belakang muka, dan belakang belakang. Contoh yang lain misalkan pelemparan sebuah dadu ya. Jika kita lemparkan sebuah dadu, maka ruang contoh yang mungkin yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya angka pada dadu yang muncul bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, untuk ruang kejadian, misalkan kita kasusnya muncul angka ganjil, berarti yang menjadi ruang kejadian kita yaitu angka ganjil saja dari ruang contoh ini, yaitu 1, 3, dan 5. Atau yang kedua, muncul angka genap, berarti hanya angka genap yang menjadi ruang kejadian kita ya, 2, 4, dan 6. Contoh yang ketiga, muncul angka kurang dari 3 ya. Kalau kurang dari 3 berarti hanya 1 dan 2 yang menjadi ruang kejadian kita. Yang berikut cara menghitung ukuran ruang contoh. Artinya di sini mau menghitung banyaknya ruang contoh ya. Tadi kan kita sudah list di situ ya. Berarti kan juga punya jumlah atau banyaknya. Nah, yang pertama itu dengan menggunakan penggandaan. Penggandaan ini digunakan ketika komponen-komponennya saling bebas. Artinya misalkan contoh tadi misalkan koin ya. Kalau satu koin dilempar ya,
kalau satu koin, satu buah mata uang dilempar, maka ruang contohnya kan cuman dua ya, cuman dua, yaitu muka dan belakang. Tapi kalau misalkan kita melempar 3 buah mata uang, berarti kan kemungkinan itu ada 8, kan sisinya ada 2 ya, berarti 3 kali lempar, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali 8 ya. Kalau 2 buah mata uang berarti kan ada 2 sisi, 2 kali 2 sama dengan 4. Makanya tadi itu ya, ruang contoh kalau 2 buah mata uang itu ada 4 ya. Muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang belakang ya. Atau melempar 2 buah dadu. Kalau tadi 1 buah dadu saja, kalau 1 buah dadu saja tadi ada 6 ya, karena dia kan punya banyak, ada 6 sisi ya. Tapi kalau misalkan kita lempar 2 buah dadu berarti 6 kali 6 ya, 36. Jadi ini adalah komponen-komponen yang saling bebas. Lalu yang berikut ada dengan cara permutasi ya. Kalau permutasi, kejadian dimana susunan objek yang terpilih diperhatikan. Oh ya, kembali lagi untuk simbol dari banyaknya ruang contoh itu simbolnya N ya, N kecil, NS. Ini artinya banyaknya ruang contoh, NS ya. Nah, ada permutasi. Di sini kejadian di mana susunan objek yang terpilih diperhatikan. Ini contohnya, ini rumusnya. Ini dibaca permutasi R dari N ya. Permutasi R dari N. Rumusnya N faktorial dibagi N kurang R tutup kurung difaktorialkan ya. Contoh ya, dari 5 orang kandidat akan dibentuk susunan pengurus, ketua, wakil, dan bendahara ya. Jadi di sini kita lihat dari contoh kasusnya, diperhatikan ya susunan objek yang terpilih. Kalau sudah jadi ketua ya dia tidak bisa jadi wakil atau tidak bisa jadi bendahara lagi. Maka ruang contohnya itu ya, di sini kan dari 5 orang ya, berarti N-nya itu 5, ingin dipilih 3 ya, 1 2 3, maka permutasi 3 dari 5 kita masukkan di rumus ya, 5 faktorial ya dibagi N kurang R ya, berarti 5 kurang 3 faktorial. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan 60? Cara mencari permutasi 3 dari 5, rumusnya tadi 5 faktorial dibagi N-nya 5 dikurangi R-nya 3 faktorial. Yang dimaksud dengan faktorial itu seperti ini ya, 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1. Jadi dia perkalian mundur ya, perkalian ke belakang. Dibagi 5 kurang 3 kan 2 faktorial ya. Ini bisa kita buat ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial berarti 2 kali 1. 2 kali 1 ini bisa habis ya. 5 kali 4 sisa ini ya, 5 kali 4 20 kali 3 sama dengan 60. Berarti banyak ruang contohnya 60. Nah, berikutnya ya, untuk cara menghitung banyaknya ruang contoh, tadi ada penggandaan, ada permutasi, sekarang ada kombinasi. Nah, bedanya kombinasi dengan permutasi, kalau tadi permutasi kita perhatikan susunan objeknya, kalau kombinasi kita tidak memperhatikan susunan objeknya, itu bedanya. Maka dia menggunakan rumus ini. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dibagi R faktorial. Jadi sudah ada N kurang R faktorial tapi dikali lagi dengan R faktorial ya. Contoh, dari 5 orang akan dibentuk tim cepat tepat yang beranggotakan 3 orang. Berarti N-nya 3, R-nya 3 ya, N-nya 5, maaf, R-nya 3. Berarti kombinasi 3 dari 5 kita masukkan ke rumus ya. N ini kita ganti dengan 5, N kurang R 5 kurang 3 kali lagi dengan R 3 faktorial. Berarti kalau kita buat dia, kita jabarkan dia, berarti ini kan 5 kali 4 kali 3 ya, 5 faktorial ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 5 kurang 3, 2 faktorial dikali 3 faktorial ya. Kita lihat cara pengerjaannya. Nah, ini untuk kombinasi 3 dari 5 seperti yang tadi.
maka 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 5 faktorial, 5 kurang 3 itu 2 faktorial dikali 3 faktorial ya. Kalau 5 faktorial kita bisa buat gini, 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Kan 3 faktorial itu sama saja dengan 3 kali 2 kali 1 ya. Tapi untuk mempersingkatnya saya buat 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial ya. Berarti ini dan ini bisa habis ya. Berarti tinggal 5 dikali 4 dibagi 2 faktor itu 2 kali 1 ya. 5 kali 4 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, kita akan masuk ke dalam inti daripada kuliah kita, yaitu tentang peluang kejadian ya. Mencari peluang ya, lihat di sini peluang kejadian. Berarti kalian harus perhatikan yang tadi sudah dijelaskan tentang ruang contoh, banyaknya ruang contoh, ruang kejadian dan banyaknya ruang kejadian. Nah, di sini definisi peluang adalah rasio antara banyaknya kejadian yang diharapkan dari suatu percobaan ya. Jadi rasio ini hasil bagi ya, rasio antara banyaknya kejadian yang diharapkan. Nah, ada aturan daripada sebaran peluang. Yang pertama, peluang itu lebih kecil sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0 ya, untuk I-nya ini dari 1, 2 sampai ke N. Artinya apa? Bahwa nilai peluang itu hanya berkisar dari angka 0 sampai angka 1. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai peluang itu 1,2 atau min 2,3 atau di bawah angka 0 minus ya, dan di atas angka 1, maka otomatis kalian itu salah. Karena aturan utama daripada peluang itu nilainya berkisar antara 0 sampai 1 ya, artinya bisa 0, bisa 0,1 ya, bisa 1/4, 1/5, 1/2 sampai dengan 1 ya. Nah, yang kedua, jumlah peluang untuk seluruh kejadian dalam ruang contoh itu jumlahnya 1 ya, dan banyaknya peluang untuk kejadian-kejadian itu saling terpisah itu ya, sama saja PA1 tambah A2 sampai AM sama saja dengan PA1 ditambah ya masing-masing PA2 ditambah PAM. Jadi ini ya, fokusnya nilai peluang itu hanya berkisar dari 0 sampai dengan 1. Contoh ya, sebuah dadu dilempar ya, ingat tadi dadu dilempar berarti ruang contohnya kan, karena sebuah dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya ruang contoh NS ya, ada 6. Nah, jika setiap sisi seimbang maka peluang muncul angka 1 berarti 1 dibagi 6, 1/6 ya, munculnya 1 kali. Peluang angka 2 juga munculnya 1 kali ya kan, bukan 2/6 ya, tapi karena dia muncul 1 kali maka 1/6. Munculnya angka 3 juga kan 1 kali, berarti 1/6 juga. 5 juga 1 kali 1/6, 6 juga 1/6. Jadi masing-masing ini punya peluang 1/6 untuk muncul ya, jika dilempar 1 kali. Contoh yang kedua, sebuah kejadian yang diharapkan adalah sisi yang muncul kurang atau sama dengan 4 ya. Berarti kita definisikan dulu ya, ini kan dari munculnya dadu ya, ruang contohnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini dan banyaknya ruang contoh. Sedangkan ruang kejadian yang diminta yaitu sisi yang muncul kurang atau sama dengan 4, berarti kurang atau sama dengan 4, berarti 4 masuk ya, berarti yang menjadi ruang kejadiannya hanya 1, 2, 3, dan 4 karena dia minta kurang atau sama dengan 4, berarti banyaknya ruang kejadian itu sama dengan 4. Maka peluang kejadiannya itu di sini ya, simbolnya PA peluang, NA yang ini ya, NA dibagi dengan NS ya, NA dibagi dengan NS berarti 4 dibagi 6 bisa disederhanakan yaitu menjadi 2/3. Nah, jadi rumus peluang ya, misalkan ada peluang A, kejadian A, rumusnya itu NA, banyaknya ruang kejadian A dibagi NS ya. Berarti untuk mendapatkan peluang kalian itu harus punya nilai banyaknya ruang kejadian dan banyaknya ruang contoh ya. Misalkan tadi ya, kita punya koin di
buang ya 2 kali ya, maka ruang contohnya tadi kan ada mm, mb, bm, dan bb ya. Maka banyaknya ruang contoh 1, 2, 3, 4 ya. Nah, lalu yang diminta hitunglah peluang muncul sisi muka ya pada pelemparan koin 2 kali. Maka kita definisikan, misalkan kita pakai B saja ya, terserah mau simbolnya apa. B berarti karena diminta sisi muka, maka mm, mb, bm ya. Nah, banyaknya ruang kejadian ada berapa? Ada 3. Maka peluang B sama dengan NB dibagi NS. Berarti sama dengan NB nya berapa? 3 dibagi 4. Ini nilai peluangnya. Yang berikut tentang peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat artinya peluang suatu kejadian A jika kejadian lain B diketahui telah terjadi. Jadi A terjadi ketika B sudah terjadi. Peluang A bersyarat B dinotasikan gini ya, peluang A syarat B, di mana peluang A syarat B itu sama dengan peluang A dibaca iris B dibagi peluang B ya. Peluang A syarat B sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Jika kejadian A dengan B saling bebas, maka peluang A syarat B sama dengan peluang A karena saling bebas, artinya A tidak tergantung dengan B. Nah, contoh soal peluang kejadian bersyarat ya. Contoh di slide, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil ya, mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu ya. Jadi mata dadu ganjil muncul dengan syarat mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, kita misalkan A adalah kejadian munculnya angka prima, karena dia muncul ya angka prima ya. Silakan kalian cari dalam matematika itu bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, ruang sampel ya, untuk ini kan dari dilempar sekali ya, ruang sampel atau ruang contoh S tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka banyaknya ruang contoh 6. Nah, A dari ruang contoh ini untuk angka prima yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri selain 1 ya, 1 itu tidak termasuk bilangan prima ya. Berarti yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri yaitu 2, 3, dan 5. Kalau 4 dan 6 tidak masuk dalam bilangan prima karena 4 bisa dibagi dengan 4 dengan dirinya sendiri, tapi bisa juga dibagi dengan 2, maka 4 tidak masuk bilangan prima. 6 juga ya, selain dibagi 6 bisa bagi 2, bisa bagi 3, maka dia juga bukan masuk bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri selain 1 ya. Jadi 2 hanya bisa dibagi dengan 2, 3 juga hanya bisa dibagi dengan 3, dan 5 juga bisa dibagi dengan 5. Maka kejadian A ruang kejadiannya itu 2, 3, 5 sehingga NA nya sama dengan 3. Peluang kejadian A, peluang A sama dengan NA dibagi NS, berarti 3 dibagi 6 disederhanakan jadi 1/2. Lalu di sini kita misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Berarti B nya dari ruang contoh ini berarti mata dadu ganjil 1, 3, dan 5 sehingga NB nya juga 3 ya. Maka irisan artinya angka yang sama antara A dan B ya. A dan B yang sama yaitu 3 dan 5, maka A dan B 3 dan 5, maka jumlah ya banyaknya A iris B sama dengan 2 ya, 1, 2. Peluang irisannya PA iris B berarti N A iris B dibagi dengan NS. Jadi peluang itu harus dibagi dengan NS ya, atau banyaknya ruang contoh. NA iris B sama dengan 2 dibagi NS 6, berarti 1/3. Menentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima, berarti peluang B dengan syarat A, artinya peluang kejadian muncul mata dadu ganjil dengan syarat bahwa angka prima sudah muncul terlebih dahulu. Maka rumusnya
peluang B syarat A sama dengan peluang A iris B. A iris B sama saja dengan B iris A ya, dibagi peluang A ya, sama dengan 1/3 dibagi 1/2. 1/3 dibagi 1/2 sama dengan 2/3. Jadi peluang yang muncul mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah 2/3.